Bapak Ibu semua yang di rumah. Shalom. Shalom. Oke, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online pada minggu hari ini Bapak Ibu semua. Tapi jangan khawatir, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan buat kita, Tuhan akan memberikan perlindungan buat kita, hingga pada akhirnya kita bisa berkumpul lagi ibadah di onsite ini. Dan Bapak Ibu semua, walaupun kita online, tapi saya percaya bahwa kemenangan terjadi di setiap tempat kita. Maka sekarang mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dan berdoa bahwa kemenangan Tuhan terjadi di tempat kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah Tuhan, datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama imani Bapak Ibu semua. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan Yesus. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar
hati kami, hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Sama-sama katakan Bapak Ibu semua. Senang jiwaku memuji, kami menyembahmu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah. Kau besar Tuhan, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan dengan segenap hati kita, ku yakin Kau hadir di sini. Oh yes, Tuhan Kau hadir. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, Yesus, terjadi di sini. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat kami Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan, kelepasan terjadi Tuhan. Kau berikan kemenangan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Kau berikan kemenangan. Yesus, kemenangan terjadi di tempat kami Tuhan, di tempat kami Tuhan. Kau besar Tuhan, Kau besar Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan masih ada Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa kemenangan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kesembuhan Tuhan terjadi Tuhan di tempat kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Dan Kau juga Tuhan yang pada akhirnya memberikan pemulihan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan bahwa semua ini Tuhan Kau telah merencanakan yang terbaik Tuhan bagi kehidupan kami ya Bapak Yesus Kristus Tuhan. Dan sebentar lagi Bapak,
Kami akan terus memuji-Mu, kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. Kami menikmati kemenangan yang daripada Engkau Tuhan untuk kami ya Bapa Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah Kau yang berkati Tuhan ibadah kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya kita katakan amin. Boleh beri sorai-sorai buat Tuhan walaupun Bapak Ibu di rumah. Haleluya. Oke Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua yang di rumah, saya ajak kita buat bangkit berdiri. Nah, agar kita lebih semangat dan kita lebih bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan telah kasih sama kita. Mari saya ajak kita buat rentangkan tangan kita. Mari kita rentangkan tangan kita walaupun Bapak Ibu di rumah, mau di kamar, mau di mana, kita rentangkan tangan kita sebagai bentuk pujian kita sama Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan dan imani. Ku kan terbang Bapak Ibu semua. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yang semangat Bapak Ibu semua. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Kembali rentangkan tangan Bapak Ibu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan. Firman-Mu Tuhan membebaskan Tuhan. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu semua. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita
kita sama-sama berikan sorai-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Boleh Bapak Ibu untuk kembali duduk. Dan sekarang Bapak Ibu semua, saya ajak untuk kita kembali masuk untuk menyembah Tuhan. Dan mari sadari Bapak Ibu, walaupun kita berjalan dalam lembah kelam, kita masih punya Tuhan sebagai juru selamat kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan sedetik pun kau tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah sedetik pun ya Yesus, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia Yesus dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Kau juru selamat kami Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau yang berkati kami Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Ya, shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk beribadah meskipun masih secara online.
Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak sekali lagi kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pagi yang Tuhan berikan, di mana kami bisa bersama-sama beribadah meskipun secara online, tapi kami percaya dimanapun kami berada, kuasa-Mu tetap sama, dapat bekerja dan mengubahkan hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan menerima berkat firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan benih firman-Mu Tuhan, tepat seperti apa yang Kau inginkan. Dan biar firman-Mu ini boleh tertanam dalam tanah hati yang baik, berbuah hingga 100 kali ganda, agar kami boleh makin menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan tepat seperti apa yang Kau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Ya, shalom saudara, dikasih Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa meskipun masih secara online. Dan kita hari ini akan bersama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan saat pagi hari, itu adalah sarapan atau makan pagi, saudara. Ini adalah kegiatan yang biasanya dilakukan seseorang sebelum dia melakukan aktivitasnya hari itu. Kegiatan sarapan atau makan pagi ini ternyata adalah sebuah kegiatan yang baik untuk dilakukan. Karena ketika seseorang melakukan sarapan, itu ada banyak manfaat positifnya, saudara. Beberapa hari yang lalu saya baca dari satu artikel di halaman Kompas, saudara, dari situs Kompas. Di sana dituliskan ada beberapa manfaat sarapan. Yang pertama, orang sarapan itu adalah sebagai bahan bakar untuk memulai aktivitas. Ya, sejumlah orang melewatkan sarapan pagi untuk menghemat waktu. Ya, supaya hemat waktu enggak usah sarapan lah, langsung berangkat, langsung kerja. Tapi ternyata menurut John Hopkins Medicine, cara itu justru keliru, saudara. Karena tubuh orang yang tidak makan pagi, tidak sarapan, lebih gampang menjadi lesu dan mudah lelah sepanjang hari. Karena apa? Karena manfaat sarapan pagi adalah dapat digunakan sebagai bahan bakar energi untuk memulai beraktivitas. Coba saudara yang menyaksikan firman Tuhan hari ini, coba kita ingat waktu kita zaman sekolah. Biasanya hari Senin ada yang namanya upacara, saudara. Dan sepanjang yang saya bisa ingat, dari sejak SD, SMP, SMA, kuliah sudah gak ada upacara, saudara. Tapi SD, SMP, SMA, biasanya kalau pas upacara, waktu upacara, ada anak yang tiba-tiba pingsan. Ya lagi di tengah upacara tiba-tiba ada rame gitu. Oh, ada temannya pingsan. Dan sebagian besar kalau ditanya, kenapa kok lemes? Enggak sarapan, saudara. Mungkin cepet-cepet, mungkin enggak sempat, enggak sarapan. Ya akhirnya jangankan beraktivitas, berdiri aja di lapangan, jatuh, saudara. Ya enggak kuat, saudara. Karena inilah pentingnya sarapan. Jadi bahan bakar untuk aktivitas kita. Kedua, orang yang sarapan itu ternyata meningkatkan kualitas otak. Jadi ketika seorang makan pagi, selain masuk energi untuk tubuh, sarapan yang sehat dan berkualitas juga dapat meningkatkan kekuatan otak. Tanpa sarapan yang memadai, biasanya otak jadi susah konsentrasi, susah mengingat sesuatu, sulit berpikir, atau bisa dikatakan lemot, saudara. Ya, jadi otak juga akan jadi susah konsentrasi, susah mengingat sesuatu, saudara, dan juga akan mempengaruhi suasana hati jadi memburuk. Jadi kalau ada seseorang merasa, aduh aku kok susah konsentrasi menjalani harinya, mungkin dia nggak sarapan, saudara. Yang ketiga, pentingnya sarapan, manfaat sarapan. Apa? Menjaga berat badan tetap ideal. Beberapa orang
ketika dia pengen langsing, pengen menurunkan berat badan, dia melewatkan sarapan, saudara. Alasannya kita semua tahu lah, takut gemuk, jadi nggak sarapan. Ternyata pemikiran tersebut keliru. Sarapan pagi yang sehat dan berkualitas justru bisa menjaga berat badan tetap ideal, saudara. Bahkan penelitian membuktikan orang yang tidak sarapan pagi akan cenderung makan berlebihan di siang hari dan di malam hari. Ya mungkin terutama siang, saudara. Dari pagi nggak makan, lapar, begitu makan siang, wah makannya banyak, saudara. Akhirnya keinginannya supaya berat badan ideal, jangan gemuk, hasilnya justru tambah gemuk, saudara. Lalu manfaatnya apa lagi? Mengontrol gula darah. Manfaat sarapan pagi untuk kesehatan adalah mengontrol gula darah agar tetap stabil sepanjang hari. Sarapan bisa mencegah gula darah turun atau melonjak dengan tiba-tiba. Nah, ini penting terutama bagi penderita diabetes. Lalu yang kelima, manfaat sarapan apa? Menjaga kesehatan jantung ternyata. Ya, manfaat sarapan itu menjaga kesehatan jantung. Penelitian membuktikan orang yang tidak sarapan cenderung mengalami penyempitan pembuluh darah arteri. Ya, dan ini adalah faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Ya, jadi bagus saudara, orang sarapan itu bagus karena bisa menjaga kesehatan jantung. Bahkan saudara, menurut satu studi, orang yang tidak sarapan cenderung punya lingkar pinggang yang lebih besar. Nah, coba sembari yang nonton ini lihat lingkar pinggangnya. Ya, termasuk saya, saudara. Gimana, saudara? Lingkar pinggangnya gimana? Ideal ataukah lebih sedikit? Ya, saudara. Biasanya orang yang tidak sarapan cenderung punya lingkar pinggang lebih besar, bobot tubuhnya lebih banyak, saudara. Serta punya kadar tekanan darah, kolesterol dan gula darah yang cenderung lebih tinggi. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan tetap prima, bagus saudara kalau kita membangun kebiasaan baik dengan makan sarapan pagi. Tentu yang sehat, gizinya seimbang, saudara. Ya, itulah manfaat dari sarapan pagi. Nah, kita baru saja bahas tentang yang namanya sarapan pagi jasmani. Ya, sarapan pagi jasmani. Dan ternyata ada yang namanya jenis sarapan lain yang punya manfaat yang jauh lebih besar untuk hidup kita, yaitu sarapan rohani, yang tentu saja akan sangat sayang kalau kita lewatkan dalam hidup kita, karena manfaatnya yang begitu besar, begitu baik, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini, pagi ini, saya mau ajak kita belajar bersama beberapa hal tentang sarapan rohani dari hidup seorang hamba Tuhan yang namanya Raja Daud, saudara. Hari kita akan belajar bersama beberapa hal tentang sarapan rohani dari hidup seorang hamba Tuhan yang namanya Raja Daud. Mari saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 57. Kita buka ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, saudara. Mazmur 57 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Saudara kasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa lihat hal pertama tentang sarapan rohani dari hidup Raja Daud, yaitu sarapan rohani itu menjadi prioritas Raja Daud ketika dia mengawali harinya, saudara. Ya, kita baca di ayat-ayat tadi, kita bisa lihat Daud menjadikan sarapan rohani sebagai prioritas ketika dia mengawali hari yang baru. Kalau tadi kita perhatikan, saudara,
ayat 8, ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan bahwa Daud siap bernyanyi, dia siap bermazmur, dia siap mengagungkan Tuhan sebelum matahari terbit. Karena itu dia katakan, aku mau membangunkan fajar. Fajarnya belum bangun, artinya apa? Mataharinya belum terbit. Ya, mataharinya belum terbit. Dia sudah datang kepada Tuhan, memuji, bermazmur, menyembah Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara kasih Tuhan, biasanya seseorang yang sarapan makan jasmani itu biasanya setahu saya adalah setelah matahari terbit baru sarapan, bukan sebelum matahari terbit. Ya, saya kira mungkin kebanyakan orang tidak ada yang sarapan jam 4 pagi, jam 4:30, mungkin tidak ya saudara, kecuali mungkin ada keperluan tertentu. Biasanya kita sarapan makan jasmani itu setelah matahari terbit, saudara. Tetapi dikatakan di ayat-ayat tadi, sebelum matahari terbit, Daud sudah sarapan rohani, datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, ketemu Tuhan. Atau dengan kata lain, sarapan rohani, Daud mendahului sarapan jasmaninya, saudara. Jadi ketika Daud masuk hari yang baru, dia utamakan sarapan rohaninya dulu, baru setelah itu dia sarapan jasmani. Jadi dari ayat-ayat tadi kita bisa menyimpulkan bahwa Daud menjadikan sarapan rohaninya sebagai hal yang terutama atau penting untuk dilakukan saat mengawali hari. Dan ini adalah satu hal yang baik sekali untuk kita belajar dari Raja Daud, yaitu menjadikan sarapan rohani menjadi prioritas dalam keseharian kita. Lalu mungkin ada orang bertanya, loh, kalau begitu apakah tidak boleh sarapan jasmani dulu baru sarapan rohani? Ya menurut saya tidak apa-apa, saudara. Boleh-boleh saja. Tetapi yang dapat kita pelajari dari hidup Daud adalah mari kita jadikan sarapan rohani itu sebagai prioritas dalam hidup kita ketika pagi tiba. Waktunya silahkan kita atur sendiri. Mau sebelum sarapan jasmani atau sesudah sarapan jasmani. Tetapi yang penting adalah dilakukan, saudara. Ya, yang penting ini, dilakukan, diprioritaskan, saudara. Karena kenapa? Karena jika kita tidak menjadikan sarapan rohani menjadi prioritas, percayalah, kita pasti akan sering melewatkan bersekutu dengan Tuhan di pagi hari, saudara. Kita akan sering melewatkan bersekutu dengan Tuhan di pagi hari. Karena mungkin kita merasa bersekutu dengan Tuhan adalah hal yang bisa ditunda, dikesampingkan. Nah, seseorang yang menjadikan sarapan rohani sebagai hal utama dalam hidupnya pasti akan rindu bertemu dengan Tuhan di pagi hari. Dia akan menyempatkan waktu, bahkan dia akan mengusahakan waktu. Bukan menyisakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat yakin Raja Daud pastilah adalah seorang yang sibuk dari pagi sampai malam. Kenapa? Karena dia adalah seorang pemimpin dari sebuah bangsa. Jadi pasti banyak kegiatan yang harus dia lakukan setiap hari. Dan saya berpikir mungkin inilah alasannya mengapa Daud bangun sebelum matahari terbit untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena mungkin kalau dia bangun sesudah matahari terbit, dia sudah tidak punya waktu lagi untuk sarapan rohani. Saking sibuknya dia, saudara. Jadi Daud tidak menyisakan waktu untuk sarapan rohani, tapi dia mengusahakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini hal pertama yang dapat kita pelajari dari Daud tentang sarapan rohani, yaitu dia menjadikan sarapan rohani sebagai prioritas pagi hari untuk mengawali harinya. Yang kedua, kita bisa belajar apa tentang sarapan rohani dari hidup Daud adalah begini. Lalu mengapa kok Daud sampai memprioritaskan sarapan rohani setiap pagi? Ini hal kedua yang akan kita lihat. Kenapa Daud sampai begitu mementingkan
saat pagi hari untuk sarapan rohani lebih dahulu. Karena ternyata Daud itu sadar manfaatnya begitu besar untuk hidupnya dia, saudara. Seperti yang kita bahas di awal tadi, sarapan jasmani itu memberikan manfaat yang baik. Nah, sarapan rohani memberikan manfaat yang lebih baik lagi, saudara. Lebih luar biasa. Karena itu Daud melakukannya setiap pagi. Apa sajakah manfaat yang Daud dapatkan dari sarapan rohani di pagi hari dengan berjumpa dengan Tuhan? Paling tidak ada dua hal manfaat yang dia dapatkan. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita kembali di Mazmur 57 ayat 8 dan ayat 9. Mazmur 57 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Mengapa? Apakah manfaat yang Daud dapatkan dari sarapan rohani di pagi hari? Yang pertama adalah hal itu memberikan kekuatan yang baru bagi iman Raja Daud, saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca Mazmur 57, Anda kalau baca perikopnya, itu ada judul perikop. Dan judul perikopnya adalah diburu musuh tetapi ditolong Allah. Menarik sekali kalau kita memperhatikan Mazmur 57, kalau Anda membaca di tafsiran tentang Mazmur 57 ini, maka kita akan menemukan bahwa Mazmur 57 ini adalah satu mazmur yang diawali dengan keluh kesah. Karena masalah yang dihadapi oleh Daud. Daud sedang galau hatinya. Orang-orang ingin membunuh dia, musuh-musuhnya ingin membunuh dia. Dia juga sedang digoda untuk berbuat dosa, saudara. Dia menghadapi tantangan, dia menghadapi jerat, dia menghadapi masalah, saudara. Dalam hidupnya pada saat itu ketika dia tulis ini, saudara. Tetapi yang menarik di Mazmur 57 ini, ketika kemudian di ayat 8, Mazmur ini tiba-tiba berubah. Dari Mazmur yang berisi keluhan, berisi ratapan, berisi kegalauan, ketika masuk ayat yang ke-8, tiba-tiba berubah menjadi Mazmur yang isinya pujian, yang isinya penyembahan, yang isinya pengagungan kepada Tuhan, yang isinya ucapan syukur, yang isinya adalah ungkapan rasa sukacita, saudara. Ketika begitu masuk ayat 8, ada sukacita yang baru, dan tidak ada lagi kegalauan seperti yang ditulis di awal Mazmur 57 tadi, saudara. Jadi di sini kita bisa lihat, ketika Daud sarapan rohani di pagi hari, dalam tantangan, dalam persoalan mungkin seperti yang juga Anda dan saya sedang hadapi hari-hari ini, saudara. Di tengah tantangan, masalah, kegalauan, kekhawatiran hidupnya, dia datang pada Tuhan, Daud datang pada Tuhan. Dia memuji, dia menyembah, dia berjumpa dengan Tuhan, dia berdoa dengan segenap hati. Dan tiba-tiba dikatakan ada sukacita memenuhi kehidupannya, saudara. Dan inilah satu sukacita yang mampu melebihi ketakutannya, sukacita yang mampu melebihi kekhawatirannya, sukacita yang mampu melebihi kegalauan hatinya, saudara. Ya, melebihi masalah, ketakutan akan masalah yang ia hadapi. Atau dengan kata lain, ketika Daud sedang sarapan rohani, saudara, imannya bangkit, saudara, dan menjadi kuat untuk menjalani hari itu, saudara. Untuk menjalani hari yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi mengapa Daud melakukan sarapan rohani? Karena dia tahu hal itu akan membuat imannya jadi kuat untuk menjalani hari-harinya. Meskipun hari-harinya sedang ada dalam persoalan, menghadapi tantangan, bahkan ancaman akan dibunuh. Karena itu saudara kasih Tuhan, tidak heran jika kita melihat mengapa sering sekali kita baca di Alkitab Tuhan menolong Daud ketika ia suatu hari sedang ada dalam keadaan yang berat.
Karena Daud sudah punya iman yang sudah ia persiapkan di pagi hari, saudara. Jika imannya percaya, kuat kepada Tuhan, tidak heran Tuhan selalu menolong dia. Dan tidak heran Daud punya iman yang tidak mudah goyah, meskipun tantangannya berat. Karena sebelum matahari menyingsing, dia sudah mempersiapkan imannya. Dia sudah penuhi dulu manusia rohaninya dengan kekuatan yang baru. Ketika matahari terbit, dia berkata, oke, saya siap jalani hari ini bersama dengan Tuhan yang menyertai saya. Saudara kasih Tuhan, seringkali orang zaman ini selalu ingat untuk ngecas gadgetnya setiap hari. Ya, selalu ingat untuk ngecas HP-nya. Supaya apa? Supaya siap dipakai seharian menghadapi kesibukan hari itu. Tapi berapa banyak anak Tuhan ingat ngecas HP, tapi nggak ingat ngecas iman, saudara. Ingat ngecas HP, tab-nya dicas, tapi manusia rohaninya tidak dicas. Akhirnya ketika dia menjalani hari yang kuat bertahan seharian, ya HP-nya, saudara. Imannya nggak kuat, imannya mudah goyah, tidak bisa kuasai diri, gampang marah, gampang lepas kendali, gampang emosi, mudah goyah, mudah jatuh dalam dosa, ya mudah berpaling dari Tuhan, mudah mengikuti jalan-jalan yang sebetulnya dia tahu salah, tapi dia nggak punya daya untuk melawan itu. Kenapa begitu? Karena yang dicas HP-nya, bukan manusia rohaninya, saudara. Jadi saudara, kenapa Daud mengutamakan sarapan rohani? Karena dia sadar manfaatnya bagi hidup rohani. Manfaatnya akan menjaga imannya supaya tetap kuat menjalani hari dan menghadapi tantangan dan persoalan. Jadi satu kebiasaan yang baik, saudara. Kalau mungkin kita hari ini menyaksikan renungan ini dan berpikir, aku ingin seperti Daud. Ya mari saudara, biasakan sarapan rohani setiap hari. Berjumpa dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Jadi ini manfaat pertama. Kenapa Daud prioritaskan sarapan rohani? Karena dia tahu itu akan membuat imannya tetap terjaga. Yang kedua, saudara, kenapa Daud lakukan sarapan rohani? Karena dia tahu sarapan rohani itu akan memberikan tuntunan dan perlindungan Tuhan atas hidupnya Daud. Saudara, Daud itu nulis satu mazmur di Mazmur Fatsal yang kelima. Dan menarik sekali Mazmur Fatsal 5 ini judulnya jelas, doa pada pagi hari, saudara. Doa pada pagi hari. Dan saya ajak kita lihat, ada 4 ayat dari Mazmur Fatsal 5. Kita akan lihat ayat 4, ayat 9, ayat 12, dan ayat 13. Mazmur 5 ayat 4, ayat 9, ayat 12, dan ayat 13. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ayat 9. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, kalau kita baca isi dari doa paginya Daud adalah satu permohonan untuk Tuhan menuntun dan meminta Tuhan melindungi dia. Melindungi dia, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ini doanya Daud ketika pagi. Tuhan, tuntun saya. Tuhan, lindungi saya. Dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dan yang menarik, kalau kita membaca kisah hidup Daud, kita akan sering menemukan 2 hal ini terjadi. Yang pertama, kita akan sering ketemu bagaimana Daud tanya kepada Tuhan, Tuhan beri tuntunan, saudara. Ya,
berbicara secara langsung di telinganya Daud, ataupun melalui para nabi. Melalui para nabi, hamba-hamba Tuhan. Tapi yang jelas kita kalau baca kisah hidupnya Daud, Daud sering sekali hidupnya itu dituntun oleh Tuhan. Seperti doanya di pagi hari. Dan yang kedua, kita bisa lihat bahwa Daud sering sekali dilindungi oleh Tuhan, saudara. Ya bahkan kalau Anda mau membaca kisah hidupnya Daud, Daud ini sangat banyak kisahnya di mana dia sebetulnya ada potensi untuk mati. Tapi enggak mati, saudara. Bahkan ketika dia belum siapa-siapa, dia sudah menghadapi keadaan di mana dia berpotensi untuk mati. Tahu dari mana? Dari Alkitab. Ketika dia ketemu Saul mau menghadapi Goliat, dia bilang pada Saul, waktu saya di padang mengembalakan domba, saya ngelawan singa dan beruang. Orang kalau menghadapi singa, berpotensi mati enggak, saudara? Berpotensi mati. Karena singa itu bukan Hello Kitty, saudara. Ya kalau Hello Kitty kan lucu ya, saudara. Kalau singa enggak bisa seperti itu. Dia ketemu beruang. Orang berantem sama beruang, berpotensi mati enggak? Potensi mati, saudara. Beruang gede, saudara. Kalau sampai kena cakarnya, selesai. Tapi Daud luput, dilindungi Tuhan. Lalu hari itu dia bertemu dengan Goliat. Yang ngelawan Goliat 3 meter, berpotensi mati enggak? Potensi mati. Tapi Daud lolos. Setelah itu Alkitab mencatat, itu tadi sudah kita katakan saja 3 kali. Lolos dari singa, lolos dari beruang, lolos dari Goliat. Mau dibunuh Saul 2 kali, saudara. Mau dibunuh anaknya sendiri 1 kali, mau dibunuh saudaranya Goliat 1 kali. Yang tercatat 7 kali, itu belum kalau kita membaca ketika bangsa Israel berperang dengan bangsa-bangsa lain, kalau sampai bangsa Israel kalah, Daud juga berpotensi akan dibunuh, saudara. Jadi dalam hidupnya Daud, yang namanya berhadapan dengan kematian itu sering sekali dicatat. Tapi kita juga melihat di dalam Alkitab, Daud itu luput terus. Kenapa? Karena dilindungi oleh Tuhan. Dan itu adalah salah satu doanya ketika dia datang kepada Tuhan di pagi hari, saudara. Nah karena inilah saya percaya Daud itu rajin sarapan rohani. Karena ketika dia sarapan rohani, dia dapat tuntunan Tuhan untuk mengatasi masalah dan dapat perlindungan Tuhan seperti perisai dalam hidupnya. Jadi kalau kita ingin mengalami apa yang dialami oleh Daud, mari kita juga membangun kebiasaan baik ini, yaitu sarapan rohani. Utamakan dalam hidup kita supaya kita juga mengalami yang dialami Daud. Dapat tuntunannya, ya saya percaya semua kita yang nonton ini mau kan hidupnya dituntun oleh Tuhan, karena hidup yang dituntun oleh Tuhan selalu adalah hidup yang penuh dengan kemuliaan, saudara. Dan saya percaya semua yang nonton ini juga mau hidupnya ada dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Apalagi di saat-saat seperti ini, saudara. Kita perlu perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Saudara kasih Tuhan, berapa waktu yang lalu saya baca masih tentang sarapan. Meskipun sarapan itu kita bahas di awal adalah satu hal yang baik untuk dilakukan, tapi ternyata ada beberapa jenis menu sarapan yang sebaiknya tidak kita konsumsi terlalu banyak atau kita perlu waspadai. Apa sajakah itu beberapa yang saya bisa catat? Pertama adalah mie instan. Banyak orang makan mie instan di pagi hari untuk menghemat waktu, saudara. Yang paling cepat mie instan, pokoknya sarapan, pokoknya makan gitu ya, saudara. Nah ternyata mie instan bukanlah pilihan menu sarapan yang baik. Kenapa? Karena mie instan ternyata tidak punya kandungan nutrisi yang baik, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Ya. Dan juga mie instan kaya akan kandungan karbohidrat dan garam, sehingga buruk dikonsumsi bagi mereka yang punya penyakit gula dan hipertensi. Nah, yang suka sarapan mie instan, saudara. Yang kedua, makanan bersantan.
Tidak sedikit orang yang memilih makanan bersantan untuk sarapan. Betul nggak saudara? Sebut saja nasi ayam. Wah kan enak saudara ya. Nasi uduk, nasi terik, sambal goreng. Wah saudara, itu kan enak. Atau berbagai jajanan tradisional yang pakai santan. Bubur kacang hijau. Kalau nggak pakai santan kan kurang jos saudara ya. Bubur ketan hitam, kalau nggak pakai santan kentalnya ya kurang mantap saudara. Tapi kita perlu hati-hati. Rasa gurih santan dapat menjadi bumerang bagi kesehatan karena dapat menyebabkan peningkatan kolesterol dalam darah dan menumpuk di dinding-dinding pembuluh darah. Lalu apalagi yang sebaiknya kita waspadai mengkonsumsinya? Olahan nasi. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nasi putih itu adalah menu wajib yang harus tersedia setiap hari. Dan biasanya kalau sarapan, nasi putih ini adalah salah satu bahan yang sering diolah. Jadi apa saudara? Nasi goreng, betul enggak saudara? Jadi apa lagi? Nasi kuning saudara. Ini umum dikonsumsi saat sarapan. Nah ternyata nasi putih ini mengandung karbohidrat saudara. Dan walaupun kandungan karbohidrat di dalam nasi putih memang dibutuhkan tubuh, tapi hal tersebut tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Ternyata saudara, jenis karbohidrat yang ada di dalam nasi putih itu namanya karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex ini ketika masuk dalam tubuh akan diubah menjadi pasokan energi. Sayangnya karbohidrat simplex dari nasi ini tumpukan energinya cepat meroket tapi juga cepat merosot. Tidak heran beberapa jam setelah makan olahan nasi dengan porsi yang banyak, seseorang biasanya merasa lemas dan mudah mengantuk. Karena energinya sudah turun lagi, saudara. Jadi meskipun sarapan baik untuk tubuh, kita perlu berhati-hati agar sarapan bisa betul-betul memberi manfaat yang baik bagi kita. Karena itu idealnya adalah sarapanlah dengan gizi yang seimbang. Ada karbohidrat, ada proteinnya, ada seratnya, saudara, yang bervitamin dan gizinya baik dan seimbang. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian juga dengan rohani kita. Kita perlu hati-hati dengan apa yang kita berikan ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita setiap pagi. Ketika pagi tiba, jangan isi hati kita, hidup kita ini dengan hal yang akan membuat kita kemudian terikat dengan ketakutan, terikat dengan kekhawatiran, atau malah mengajak kita berbuat dosa, saudara. Tapi mari kita belajar daripada Daud. Alangkah baiknya kalau pagi tiba, saudara, kita sarapan rohani, jadi prioritas. Isi hal yang membuat iman kita kuat, rohani kita kuat, manusia roh kita teguh, saudara. Bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, berdoa, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, saudara. Sehingga iman kita akan terus diperkuat dan akan mendapat tuntunan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari dalam hidup kita. Jadi saya berdoa saudara, kita belajar dari Daud. Ya, jangan hanya sarapan jasmani, tetapi juga mari kita bangun kebiasaan sarapan rohani yang baik dan sehat, supaya tidak cuma jasmani yang terjaga, tapi manusia roh juga terus terjaga di dalam anugerah Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu setiap pagi Engkau menantikan kami untuk kami datang kepadamu, bersekutu dan berjumpa dengan Engkau. Dan kami belajar dari Daud bagaimana manfaatnya begitu indah, begitu luar biasa. Dan biarlah firman-Mu ini boleh jadi rema buat hidup kami, sehingga kami juga jadi anak-anak Tuhan yang mau belajar memprioritaskan sarapan rohani dengan bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Mu Tuhan, berdoa mencari wajah-Mu, memohon tuntunan dan perlindungan-Mu. Agar apa yang dialami Daud, berkat-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, tuntunan-Mu, kasih karunia-Mu juga kami alami dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mau berdoa buat mereka yang mendengarkan firman ini, dimanapun mereka berada. Biar mereka diberikan kesehatan, kekuatan, jasmani dan rohani. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita kembali mengadakan ibadah secara online. Harapan kami tentunya Bapak Ibu semua berada dalam keadaan yang sehat serta baik-baik saja. Sehubungan dengan penetapan PPKM oleh pemerintah, maka untuk ibadah Minggu GPI Semarang Indah pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 akan kami informasikan lebih lanjut melalui WhatsApp Group dan juga Instagram dari GPI Semarang Indah dalam beberapa hari mendatang. Dan untuk ibadah online dapat tetap diikuti di channel YouTube GPI Semarang Indah pada pukul 5 sore. Minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus secara online di dalam ibadah raya. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini dapat lebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi jemaat yang memberikan persembahan, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau dapat juga dilihat pada kolom deskripsi. Marilah kita terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar boleh terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Dan ingat tetap lakukan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Marilah kita akan mengakhiri pada hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu sebagai berdiri bersama-sama dan kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh membangun roh kami Tuhan, iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami tetap memfokuskan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami semua. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.